Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, M.Biomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Kunjungi sekarang juga komunitas sahabatsehat.com. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Kalau sepengetahuan saya, itu sebuah kisah ya, bukan hadis ingat saya ya, karena tidak ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Tapi nanti mohon dikoreksi ya. Jadi cuma sebuah kisah, jadi ada bukan dokter spesialis tapi seorang tabib yang dikirim dari Mesir karena hubungan kerjasama pada waktu itu, Madinah dengan Mesir, kemudian hadirlah tabib tersebut. Jadi nggak ada dokter spesialis pada waktu itu Pak, jadi tabib. Tabib itu praktek di Madinah 2 tahun, dan selama 2 tahun dia praktek, nggak ada pasiennya. Sampai dia berpikir apakah ini rakyat Madinah membenci dia, dan akhirnya dia muter ke seluruh kampung. Ternyata memang sehat. Ya, pada sehat semua. Dan perlu saya ingat bahwa Rasul bukan berarti tidak pernah sakit. Rasul pernah sakit. Rasul pernah demam, ya. Rasul juga pernah sakit terkena panah gitu ya. Pernah berdarah juga Rasul. Rasul pernah menggigil ketika pertama menerima wahyu gitu ya. Rasul pernah sakit karena efek racun gitu ya. Jadi bukan berarti Rasul tidak pernah sakit. Rasul adalah manusia juga yang beliau juga pernah sakit. Cuman sakitnya bukan karena efek pola hidup Rasul yang jelek, tapi karena efek racun, ya kan? Karena efek berperang. Jadi seperti itu. Nah, itu kisah Pak, jadi bukan hadis. Jadi yang benar itu adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena kenapa? Karena kalau makan nunggu lapar dulu, itu asam lambung keluar Pak. Ini yang kadang-kadang menderita penyakit MAS makin berat. Makanya itu kenapa dalam konsep kedokteran, makan yang paling tepat itu jangan sampai timbul rasa lapar dulu. Jadi makan sebelum lapar, itu jauh lebih bagus. Atau bahasa awamnya bilang jangan telat makan. Ya. Tapi kalau lebih tepat lagi, sebelum lapar. Karena kalau sudah lapar akan timbul asam lambung dalam jumlah yang banyak. Terus berhenti sebelum kenyang. Karena kalau sampai kenyang terjadi overdistensi lambung. Jadi lambung itu gampang robek. Apalagi penderita penyakit gastritis atau penyakit MAH yang sudah luka. Ketika makan makin kenyang, makin luka dia. Atau bahasa gampangnya jangan makan kenyang-kenyang lah. Jadi berhenti sebelum sampai kenyang. Apalagi makan sampai, itu udah kelewatan sudah. Gitu ya. Jadi harus sebelum itu. Tapi perlu ingat ini bukan hadis, jadi sebuah kisah saja kalau ini seperti itu. Jadi, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebelum kenyang.